Perjuangan Hana untuk kesembuhan Tian yang dinyatakan ada sesuatu zat berbahaya di dalam tubuhnya. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 11 Oktober 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Setelah Ira pulang dari rumah Mama Jihan, suasana ruang keluarga tampak begitu hangat. Hana dan Tian duduk bersisian di sofa, sementara Mama Jihan tampak tenang dengan memperhatikan keduanya. Mereka berbincang santai, saling menanggapi dengan tawa kecil yang menambah keakraban sore itu. Awalnya semua tampak biasa saja, seperti hubungan antara seorang anak, menantu, dan ibu mertua yang sudah saling memahami satu sama lain. Di tengah kebersamaan itu, Hana juga tampak terlihat menggoda Tian dengan wajah manjanya. Ia menyindir suaminya yang disebutnya sebagai sosok paling bucin di dunia. Namun berbeda dari biasanya, Tian tidak terlalu semangat dalam menanggapi godaan itu. Ia hanya tersenyum tipis, sedikit menunduk dan memilih sedikit lebih pendiam. Tidak terlalu ada balasan romantis yang ia perlihatkan seperti biasanya. Seolah-olah ia menahan diri dari semua itu. Meski begitu, Hana sempat berpikir kalau Tian itu hanya merasa malu karena ada Mama Jihan di sana. Ia tetap bersikap genit dan manja, mencoba memancing respon hangat dari suaminya itu. Hingga kemudian dengan penuh semangat serta keceriaan, ia menunjuk tanda love dengan jari-jarinya. Sebuah tanda cinta yang biasa dilakukan untuk Tian. Gerakan kecil itu pun akhirnya membuat Tian bisa tersenyum, meski malu-malu. Seakan hatinya luluh oleh sikap manja yang dilakukan wanita itu. Mama Jihan yang menyaksikan tingkah keduanya pun hanya bisa tersenyum hangat. Ia menatap menantunya itu dengan rasa sayang dan juga bangga. Dalam hatinya ia tahu betul bahwa Hana dan Tian itu tentunya saling mencintai sepenuh hati. Ia bahkan sempat bergumam pelan bahwa keduanya seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan sampai kapanpun. Meskipun badai ujian tak henti-hentinya selalu saja menerpa mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Tian pun terlihat berpamitan untuk pergi ke toilet. Hana dan Mama Jihan masih asyik mengobrol tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. Di dalam toilet, suasana tampak begitu hening. Hanya suara air mengalir yang terdengar samar. Tian merasa ada sesuatu yang berat di kepalanya. Hingga tak lama kemudian, kepala Tian kembali terasa begitu nyeri yang begitu hebat. Pandangannya mulai berkunang dan tubuhnya perlahan limbung hingga kehilangan keseimbangan. Ia berusaha menopang tubuhnya pada wastafel, namun rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Segalanya seolah berputar di matanya, hingga akhirnya pandangannya pun tampak gelap total. Tubuhnya pun ambruk ke lantai, tanpa sempat bersuara ataupun berteriak meminta tolong. Sementara itu, di luar sana, semua masih berjalan normal, tanpa seorang pun tahu apa yang baru saja terjadi di balik pintu tertutup itu. Di sisi lain, Hana semula tidak merasakan ada sesuatu keanehan. Namun, setelah menunggu cukup lama, ia pun mulai curiga. Pikirannya dipenuhi tanda tanya. Mengapa Tian belum juga keluar dari dalam toilet? Hingga kemudian, untuk menjawab rasa penasarannya, ia pun melangkah dengan cepat, mendekati toilet dan mengetuk-ngetuk pintu. Hana memanggil nama Tian beberapa kali, memastikan ia baik-baik saja di dalam sana. Namun sayangnya tak ada jawaban sama sekali dari Tian. Rasa cemas pastinya langsung menguasai hatinya. Ia pun lantas memutuskan untuk segera mendobrak pintu itu dan betapa terkejutnya ia.
ketika saat melihat Tian yang sudah terduduk lemas di lantai serta tak sadarkan diri. Tubuh suaminya tampak lemah dan wajahnya pucat pasi. Melihat kondisi itu, tentunya jantung Hana seketika berdebar hebat. Ia segera berteriak memanggil Mama Jihan yang juga ikut terlihat panik melihat kondisi putranya itu. Dengan panik, keduanya berusaha menggoyangkan tubuh Tian. Berharap ada respon, namun sayangnya Tian tetap terlihat diam. Tak menunjukkan ada tanda-tanda sadar. Hingga kemudian tanpa pikir panjang, mereka pun segera membawanya ke rumah sakit agar segera mendapatkan perawatan medis. Di depan ruang IGD, Hana tampak gemetar, sementara Mama Jihan berusaha menenangkannya dengan doa yang tak henti-hentinya ia panjatkan. Berharap Tian dapat segera ditolong. Tak lama kemudian, dokter keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah serius. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa dari hasil tes darah yang baru saja dilakukan, ternyata telah terdapat sebuah zat obat yang berbahaya di dalam tubuh Tian. Mendengar itu, Hana pastinya langsung syok sekaligus cemas. Terlebih ia merasa tidak pernah melihat Tian mengonsumsi obat apapun. Kebingungan bercampur ketakutan pun menyelimuti dirinya. Ia tak tahu harus percaya pada siapa. Hingga kemudian Hana bisa memohon agar dokter bisa melakukan semuanya yang terbaik untuk Tian. Ia tentunya tak ingin kalau harus kehilangan suaminya dalam keadaan misterius seperti ini. Di sisi lain, Yuda yang mendengar kabar itu langsung meluapkan amarahnya di rumahnya. Ia merasa bahwa Tian terlalu bodoh karena mau-maunya bertahan dalam sebuah keluarga yang menurutnya hanya membawa luka. Keluarga yang telah menjadi musuh bebuyutannya sejak lama. Sementara itu, di sebuah kafe, Tasya dan Alvin tengah menikmati waktu bersama. Tawa dan candaan mereka mencairkan suasana sore itu. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang memperhatikan dari kejauhan. Kinan duduk diam dengan tatapan dingin, dan hatinya terbakar api cemburu. Dalam kekalutan emosinya, ia pun melakukan sesuatu yang nekat, yakni memasukkan kacang almond ke dalam makanan Tasya. Tak lama kemudian, Tasya mulai kesulitan bernafas. Tubuhnya melemah dan wajahnya memucat. Semua itu akibat dari reaksi alergi yang ia rasakan. Sementara itu, dari kejauhan, Kinan hanya tersenyum puas, penuh kemenangan. Ia merasa telah membalas luka di hatinya dengan cara yang paling kelam.